Saya heran, Kum. Kamu sama Jennifer baik, sama Debbie baik. Ini sama anak sendiri berantem. Saya nggak ngajakin Febri berantem, Doi. Saya dengar, Kum, tadi kamu di dalam ribut sama Febri. Febri itu bantah saya. Terus suara saya jadi agak lebih keras. Yang namanya ribut mah pasti suaranya keras atuh, Kum. Febri ngapain nyetrika? Gak apa-apa, Pak. Tugas anak kan membantu orang tua. Tugas kamu sekolah. Ujung-ujungnya Febri ngerjain yang beginian juga kok, Pak. Maksud kamu apa? Kamu jadi TKW? Enggak, Neng. Kamu tidak boleh jadi pembantu. Febri udah besar, Pak. Febri bukan anak kecil lagi. Tugas Febri itu sekarang mengurus orang tua. Mengurus Bapak. Seperti Bapak mengurus Febri. Kenapa Bapak masak di warung Om Koswara? Karena Bapak ingin meringankan beban Ibu, kan? Bapak peduli sama Ibu, kan? Kalau Bapak bisa, kenapa Febri enggak? Supaya Bapak bisa mendapatkan uang lebih. Supaya kamu bisa kuliah. Supaya kamu bisa sekolah sampai tinggi. Kalau Bapak bisa, kenapa Febri enggak? Itu masalah lain, Neng. Bapak kerja di warungnya Om Koswara supaya Bapak bisa mendapatkan uang lebih. Supaya kamu bisa kuliah. Supaya kamu bisa sekolah sampai tinggi. Kalau Bapak bisa mendapatkan uang lebih banyak dari Ibu, suruh Ibu pulang aja, Pak. Neng, kalau dua-duanya bekerja, akan lebih cepat dan lebih mudah mendapatkan uangnya. Febri teh tahu, Bapak dan Ibu kerja supaya Febri dapat pendidikan tinggi, kan? Tapi Febri di rumah nggak punya teman, Pak. Bapak titipin Febri ke taman bacaan supaya Febri belajar, kan? Padahal dulu Bapak punya banyak waktu buat ngajarin Febri. Untuk ngajak Febri ngobrol. Tapi sekarang waktu itu udah habis. Untuk masak dan ngobrol sama teman-teman Bapak. Itu yang Bapak bilang peduli sama Febri. Bapak teh kerja bukan buat Febri, tapi untuk diri Bapak sendiri. Bapak kerja supaya Bapak terlihat seperti kepala rumah tangga, kan? Bapak kerja karena Bapak malu. Semua kebutuhan hidup Bapak, Ibu yang biayain. Febri ulangi ya, Pak. Kalau Bapak bisa mendapatkan uang lebih banyak dari Ibu, suruh Ibu pulang ke Ciraos saja. Untuk ngurusin Febri. Bapak teh juga harus ngurusin Febri. Bukan cuma ngurusin uang, pendidikan atau pakaian Febri. Tapi Bapak harus selalu ada waktu buat Febri. Assalamualaikum, Kum. Waalaikumsalam. Kamu ribut lagi sama Febri, Kum. Febri makin hari makin sering saja membantah saya. Kamu mah gak kasihan sama anak, Kum. Masa anak diajak ribut terus? Saya nggak ngajak berantem dong. Saya heran, Kum. Kamu sama Jennifer baik, sama Debbie baik.
Ini sama anak sendiri berantem. Saya nggak ngajakin Febri berantem, Doi. Saya dengar, Kum, tadi kamu di dalam ribut sama Febri. Febri itu bantah saya. Terus suara saya jadi agak lebih keras. Yang namanya ribut mah pasti suaranya keras atuh, Kum. Kalau ngomongnya pelan itu namanya bisik-bisik. Saya mulai mikir, Doi. Kenapa saya ikut jualan di warung koswara? Jangan-jangan Febri benar. Saya masak buat koswara karena saya merasa malu karena saya tidak kerja. Febri menyuruh saya untuk memanggil Esih pulang. Kalau saya emang bener-bener pengen bekerja. Tapi saya nggak bisa. Saya masih belum berani mengambil alih mencari nafkah. Saya takut nggak mampu menghidupi Esih, nggak mampu menghidupi Febri. Saya jadi bingung. Saya kerja ini sebenarnya untuk apa? Apakah untuk masa depan Febri? Tadi kamu main kemana? Pertanyaan Bapak teh nggak perlu Febri jawab. Kalau ditanya sama orang tua jawab. Tidak sopan kalau kamu diam begitu. Besok pagi juga Bapak tahu. Kalau Neng tidak bilang, bagaimana Bapak bisa tahu? Bapak kan bukan paranormal. Bapak teh nggak usah pura-pura. Febri tahu. Setiap Febri sekolah, Bapak kamar Febri kan pakai kunci duplikat. Ngecek semua barang-barang Febri. Sampai bacain buku dari Febri. Siapa di antara kita yang nggak sopan? Bapak atau Febri? Bapak kan pernah janji nggak akan ngusik kamar Febri lagi. Tapi kenapa Bapak masih kepo? Kamar Febri sambil bacain buku daily Febri. Daily itu privacy, Pak. Rahasia. Bapak pingin dihargain orang, tapi Bapak sendiri nggak hargain orang. Neng, Bapak baca diary kamu. Itu karena kamu tidak pernah lagi ngobrol sama Bapak. Kamu tidak pernah lagi cerita-cerita sama Bapak. Bapak itu sayang sama kamu, Neng. Takutnya kan kalau kamu ada masalah. Kalau kamu tidak bilang, bagaimana Bapak bisa bantu? Kalau Bapak sayang sama Febri, tolong kasih Febri ruang untuk kebebasan Febri. Gak usah lagi ikut campur urusan Febri. Kasih kunci duplikatnya ke Febri. Walaupun Febri gak yakin kalau kuncinya cuma satu. Edward, itu apa ya? Gak tahu, Klau. Ward, kita teh jalan yuk. Kamu aja Klau duluan. Nanti Edward nyusul. Iya. Nyiapin pesta pernikahan teh ternyata nggak mudah ya, A. Pusing juga. Apalagi kalau uangnya teh kurang. Dede cantik, kita jalanin aja apa yang ada, ya. Kalau kita pikirin, nanti bisa stres. Nanti kalau pas acara pernikahannya kita sakit gimana? Bisa berantakan semuanya. Iya, A. Mak. Mak udah bangun? Sebentar lagi maghrib.
Lebih baik kamu pulang, nanti kemalaman. Iya, Mak. Dede cantik. Asobri pulang dulu ya. Iya, A. Hati-hati ya.